Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya coba untuk memberikan tips ataupun cara tentang menulis artikel opini esai di media cetak ataupun media online. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Yang terpenting adalah ya kita nulis, kirim, ya sudah gitu sih. Tapi terkadang orang itu merasa sakit hati ketika kita menulis, capek-capek nulis, kita kirim terus tak ada balasan dan tidak diterbitkan. Saran saya sama seperti entah youtuber mana itu udah memberikan saran, saya juga sama sepakat. Ya sarannya tadi, tulis kirim lupakan, tulis kirim lupakan, tulis kirim lupakan. Udah sarannya itu aja. Dan ingat, untuk para penulis pemula, jangan sekali-kali tujuan awalnya itu untuk mendapatkan reward ataupun mendapatkan keuntungan ataupun materi ya. Nanti lambat laun juga yang namanya materi akan menyusul sendirinya jika kita mulai produktif menulis dan kita sudah mulai profesional. Oke, baik, tidak berlama-lama. Ini ada beberapa tata caranya dan ada beberapa langkah-langkah yang harus step by stepnya. Ini kita langsung praktek saja. Kita praktek menulis. Ini juga beberapa referensi dan pengalaman saya pribadi. Saya juga bukan sekali dua kali ditolak tulisannya. Praktek menulis, praktek singkat dengan rumus ya yang mungkin ibu bapak ataupun semuanya mengetahui. Ya, saksikan tutorialnya. Kita akan praktek ini, namun sebelum kita praktek kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Esai adalah karya tulis dalam bentuk opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan yang sedang banyak dibicarakan atau menarik perhatian penulis esai. Oke, hal-hal yang up to date biasanya itu cepat untuk kita muat. Para redaksi itu akan sangat tertarik ketika kita menulis hal-hal berita yang up to date atau yang sedang viral waktu saat ini. Misalkan saat ini mengenai COVID ataupun mengenai corona yang berdampak pada banyak sektor, entah pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya, bahkan keagamaan pun terkena dampaknya. Nah, bagi penulis mungkin ini sangat hal yang mudah dan enak untuk dituliskan melalui kata-kata, melalui tulisannya, karena hal ini banyak datanya, ada permasalahannya juga terlihat gitu ya. Oke, ini langkah-langkahnya. Satu, tentukan topik. Ini topiknya yang harus up to date agar biasanya yang cepat dimuat itu ataupun diterbitkan itu yang topiknya itu menarik, up to date, yang sedang viral tadi ya, yang memang originalitasnya itu memang bisa 100% baik. Terus caranya buat online atau garis ide-ide ataupun yang akan dibuat. Ya, idenya apa saja sih, misalkan gagasannya apa aja dalam tulisan itu harus ada outline-nya. Nanti kita praktek. Nah, contoh tulisan esai dalam kalimat yang sangat singkat. Ini untuk ininya ya, untuk topiknya. Misalkan kebudayaan Indonesia, KKN di Indonesia. Ini contohnya saja, itu salah satu contoh judul ataupun topiknya. Nah, poin-poinnya yaitu memiliki keanekaragaman, memerlukan waktu yang lama untuk memberantasnya. Itu kan kita bisa jabarkan tuh. Cara memberantasnya aja, prosesnya aja sangat-sangat bisa kita bongkar, kita uraikan melalui kata-kata. Tulisan tubuh esai, mulai dengan poin-poin penting. Nah, ini nih, kenapa harus memulai dengan poin penting, hal yang menarik di paragraf awal ini. Gunanya untuk para pembaca ini selalu penasaran untuk membaca lagi dan membaca lagi terus dan menerus. Jadi yang awal itu jangan sampai buat tulisan yang kira-kira membuat boring dan ya kurang seru untuk dibaca. Nah, ini membuat anekdot caranya. Kalau dengan membuat tulisan menarik itu di awal itu, paragraf awal, buat lain anekdot ataupun informasi yang nyata terpercaya. Artinya informasi masalah yang real sesuai objek di lapangan kita tuliskan di paragraf awal. Biasanya nanti kita buat contohnya ya. Tulisan kesimpulan. Oke, kesimpulan itu poinnya, ada poin-poinnya itu ada di akhir sebenarnya, biasanya nanti ada di akhir. Nah, tetapi bukan kita membuat kesimpulan yang ada di makalah, yang biasanya kalau makalah itu kita pasti dari poin bab 1, bab 2. Kalau ini nanti kita beda lagi. Ada intisari yang harus kita ambil dari tubuh esai ataupun nanti opini yang kita buat. Berikan sentuhan terakhir. Nah, sentuhan terakhir ini gimana ya? Jadi seperti ya hal-hal yang bagus, baik, membuat orang pembaca itu terasa tertarik untuk membaca, mudah dipahami, bahasa komunikatif,
Dan mungkin kalau ingin memasukkan teori ataupun berdasarkan buku, ya baiknya pasti menggunakan body note ya, kasih referensinya. Misalkan kalau terbitan dari Kompas, tulis dari Kompas. Kalau dari buku apa, halaman berapa, tahun terbitnya apa, penulisnya siapa. Menggunakan poin body note saja, nggak jadi masalah. Oke, rumusnya ini rumus jurnalistik. Sebenarnya biasanya rumus 5W 1K ini sudah nggak asing kan ya. W pertama apa, kedua siapa. Ini kalau kita jabarkan bisa jadi tulisan yang luar biasa dari rumus 5W 1K ini. Kapan, terus apa lagi, where, di mana, why, kenapa. Kan dari sini bisa how, bagaimana, bisa membuat tulisan yang sangat banyak. Oke, contohnya, ini contoh koran yang sudah terbit. Sebenarnya ini beberapa contoh ini. Nanti kita buatkan tentang Kartini zaman now ini dari Banten, dari Radar Banten, Kartini zaman now. Kalau yang ini opini dari Tangsel Pos, seandainya buku dan pena seperti gadget. Nah, ini salat berjamaah termin hidup disiplin. Ini sebenarnya intisari dari tesis saya, bukan tesis, skripsi saya dulu. Kalau dulu hubungan menggunakan korelasi. Kalau yang membutuhkan SPSS juga ada tutorial SPSS di sini. Dan ini di Tangsel Pos. Ini tulisan pertama saya, justru ini tulisan pertama saya ini kegiatan waktu di Polda. Kegiatannya adanya di tempatnya di hotel Marbella. Bukan Marbella, di Ledian yang di Kota Serang, di Ledian ya. Ini FGD sebenarnya. Dari kegiatan forum itu saya tuliskan menjadi tulisan opini seperti ini dari hasil notulen. Sebenarnya saya buatkan tulisan seperti ini karena waktu itu yang sedang ramainya itu tentang paham radikalisme dan terorisme dan hoak. Oke, kita beri contoh. Coba kita contoh berdasarkan langkah-langkah yang awal itu dengan merujuk pada tulisan Kartini zaman now ya. Saya buatkan contoh ininya. Ini sebenarnya tulisannya. Oke, ini anggap anekdot ataupun paragraf awal yang sekira-kira membuat orang itu tertarik untuk membaca ke paragraf berikutnya. Kalau saya ini, kasur, dapur, sumur selalu identik dengan tempat yang diprioritaskan bagi seorang perempuan. Kayak kalimat kata-kata, cari ibaratnya kata-kata yang membuat orang penasaran dan tertarik gitu ya. Ataupun bisa biasanya kadang pantun, kadang nyanyian yang diplesetkan biasanya di sini nih di paragraf awal. Nah, di paragraf berikutnya tuliskan permasalahan-permasalahan tanpa basa-basi. Kayak di sini ini misalkan tentang waktu itu ada kejadian perempuan pengeroyokan seorang siswi SMP dengan sangat kejam dan bengis. Ini waktu ada kasus pengeroyokan siswi SMP oleh anak SMA perempuan lagi. Nah, karena Kartini ini perempuan, kalau ditanya tentang apa sih, ya tentang Kartini. Kan poinnya apa? Ini ya, poinnya apa, siapa yang ditulis, ya tentang Kartini. Kartini itu siapa? Kartini itu pahlawan nasional perempuan yang menjunjung pada nilai-nilai pendidikan, ekonomi juga ya, yang mampu menerjang itu, yang orang perempuan yang berani. Oke, terus tentang apa lagi? Kapan ya, kita ketahui peringatan Hari Kartini itu di bulan April kan kebanyakannya. Nah, ditulis saja di sini. Dan sebenarnya di sini juga ada saya jelaskan masalah waktu pun saya tuliskan. Kenapa saya bold ini saya untuk tandai saja bahwa ini poin-poin pentingnya gitu. Ya. Saya menulis ini waktu momentum peringatan Hari Kartini. Makanya alhamdulillah diterbitkan karena sesuai dengan momentum. Itu sebenarnya kalau untuk menulis itu, misalkan sekarang bulan Ramadan, kenapa nggak kita tulis tentang Ramadan gitu melalui momentum peringatan Hari Kartini. Ini kan poinnya nih dari sini sebenarnya. Setelah siapa, apalagi when, kapan, tadi udah ya. Where, di mana. Kalau saya membahas tulisan ini pada bidang pendidikan di sekolah tingkat SMA, madrasah. Makanya saya di sini ada tuh di MA Negeri 1 Kabupaten Serang. Oke, tuh kan itu dari pertanyaan 5W ini, dari rumus 5W. Di mana tadi, di mana, kenapa diperingati. Nah, karena banyak nilai-nilai kehidupan yang kita harus diteladani dari seorang Kartini, sosok perempuan ya, sosok perempuan yang mampu menerjang gender ataupun perempuan yang harus diteladani bagi orang Indonesia, khususnya perempuan-perempuan yang sekarang. Emansipasi yang tidak kebablasan dari seorang Kartini. Oke, terus apa lagi? Setelah kenapa ini kan, kalau pertanyaan kenapa itu jawabannya karena bla bla, pasti banyak urayanya, paragrafnya juga pasti panjang. Nah, di situ
Kalau penulis yang bisa memanfaatkan momen atau penulis yang bisa mempunyai ide yang luar biasa, di situ juga pasti banyak uraian-uraian kata-katanya. Oh, bagaimana peringatannya? Nah, kalau di sini peringatannya melalui perlombaan. Mana di sini perlombaan, dan orang-orang pun menggunakan batik, laki-laki menggunakan peci. Perlombanya apa? Debat. Ini dari situ nih, lomba debat antar siswa. Artinya apa? Perempuan juga harus ini mengikuti di situ dalam bidang pendidikan, adu gagasan. Sebenarnya seperti itu kalau untuk rumusnya. Ingat poin pentingnya, angle-nya mau kemana. Misalkan ini paragraf awal, contoh tentang poin-poin penting, ini tentang isi ataupun materi yang kita ketahui, dan angle-nya mau kemana. Misalkan tentang ke siswa, Kartini ke masyarakat itu seperti apa, ke siswa seperti apa, itu angle-nya gitu ya. Misalkan kenaikan BBM, nah imbasnya kalau ke anak sekolah itu apa. Misalkan anak sekolah, jajanannya kah yang akan berkurang gitu. Oke, terus ya mungkin seperti itu. Nanti ketika mau mengirimkan tulisan, misalkan sudah jadi, saya menulisnya seperti ini formatnya di Word, sama marginnya 4433 ya marginnya. Nah, biodata singkat aja, karena kredibilitas penulis juga sangat menentukan tulisan itu akan diterbitkan atau tidak gitu ya. Nah, di sini saya simpel saja, identitas cukup nama, tanggal lahir. Nah, tentang ya pendidikan terakhir boleh, pekerjaan, email, nomor telepon, dan juga jangan lupa nomor rekening ya. Misalkan sebagai kedudukannya apa, dokter, kedudukannya apa, pendidik di mana, alumni mana. Misalkan kalau saya cukup pendidikan terakhir, sama ya nomor rekeningnya yang penting. Tapi sekali lagi jangan terlalu mengharapkan reward itu komisi itu tergantung dengan kompetensi kita ya. Jangan terlalu mengharapkan komisi terus, tapi kompetensi kita tidak pernah kita gali. Oke, mungkin cukup sekian. Pena jadi senjata, buku jadi lentera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.